Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar pemirsa Kaspuan TV? Ketemu di program obrolan ngalor idul bersama saya Zunet, ditemani narasumber kita hari ini Cak Zuri Sarwanto. Beliau adalah Direktur Forum Analisis dan Kajian untuk Transparansi Anggaran, disingkat Fakta. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana meramu APBN syariah. Cak Zuli, bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah? Dari sisi penerimaan, apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN? Lalu dari sisi pengeluaran, apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi? Baik, gini Mas, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Junet tadi, memang kita harus melakukan beberapa pendekatan ya. Pertama, yang dihitung dulu adalah pengeluaran. Ini berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan dari yang menurut syariah paling vital menuju ke yang bersifat pelengkap. Untuk menghitung pengeluaran tentu digunakan berbagai macam rasio, Mas. Misalnya rasio dari peta wilayah, kemudian rasio kependudukan, kemudian rasio siklus jangka panjang dan menengah. Intinya kayak semacam BPS seperti itu. Dan yang menarik lagi, di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani, dinyatakan bahwa pengeluaran kas negara atau Baitul Mal itu ada beberapa macam kaidah. Ada kaidahnya seperti itu, Mas. Ya, ya. Nah, kaidah yang pertama, harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Mal, yaitu harta zakat. Ini hartanya spesial ya, karena harta ini hanya dibelanjakan untuk 8 asnaf, tidak digunakan untuk yang lain. Nah, bila di Baitul Mal harta zakat sudah habis, maka tidak ada seorang pun dari 8 asnaf itu yang berhak mendapatkannya dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk itu. Nah, kemudian kaidah yang kedua adalah pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala terjadi kekurangan fakir miskin atau ibnu sabil yang dialami oleh fakir miskin atau ibnu sabil, atau untuk melaksanakan jihad misalnya, ini bersifat pasti, tidak boleh tawar maksudnya. Bila tidak ada, maka tentu ini akan dikhawatirkan terjadi sebuah kerusakan, maka negara dapat meminjam harta dan setelah itu dilunasi. Dan bila perlu, opsi yang terakhir adalah dengan menarik pajak. Kemudian kaidah yang ketiga, pembelanjaan yang bersifat kompensasi. Ini untuk menggaji pegawai, kemudian tentara, hakim, guru dan lain sebagainya. Ini juga pasti tidak mungkin bisa ditunda gitu. Kemudian kaidah yang keempat adalah pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, seperti terjadi bencana alam di Indonesia luar biasa ya. Beberapa dekade tahun terakhir memang contohnya di Indonesia ini banyak terjadi bencana tanah longsor, banjir dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu pembelanjaan untuk kemaslahatan, bukan untuk kompensasi, namun sifatnya vital. Misalnya di daerah pelosok terpisahkan oleh sungai, kemudian untuk sarana warga, aktivitas warga itu butuh jembatan, maka sifat jembatan ini wajib untuk dibangun. Infrastruktur seperti ini wajib untuk dibangun karena bersifat pasti. Dan yang keenam adalah pembelanjaan yang bersifat kemaslahatan, hanya saja bila tidak ada, umat tidak sampai menderita. Contohnya anak-anak kita kan seneng taman bermain. Nah itu kalau dirasa ada kepentingan anggaran alokasinya untuk yang lain, maka itu bisa ditunda dulu. Itu 6 kaidahnya, Mas Unur. Berikutnya, Cak, pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua lawan dari pengeluaran berarti ya. Ya. Yaitu kita berbicara masalah penerimaan. Ya. Nah, ini menarik juga Mas Junet, karena di dalam pos penerimaan ini juga dibahas di salah satu kitab namanya Al-Amwal fid Daulah Al-Khilafah karya Abdul Qadir Jalum. Menyatakan bahwa pos pendapatan itu sebetulnya sederhana sekali. Itu dari 3 sumber sebetulnya secara garis besarnya. Secara garis besarnya sederhana dari 3 sumber. Sumber yang pertama itu adalah bagian fai dan kharaj. Penerimaan ini meliputi seksi ghanimah. Nah, ada seksi ghanimah, kemudian ini mencakup anfal, fai, kumus, kemudian ada seksi kharaj, kemudian juga ada seksi tanah, kemudian juga ada status tanah, kemudian juga ada jizyah, apalagi ya, seksi fai, dan yang terakhir tadi seksi pajak atau doribah.
Nah, kemudian yang kedua, pendapatan yang kedua itu berasal dari kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Kalau berbicara Indonesia, kepemilikan umum kita luar biasa. Kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, dihitung jenisnya itu banyak. Sektor hutan, tambang, laut, wah itu luar biasa sekali kalau kita berbicara Indonesia itu, gemah ripah sekali. Nah, itu meliputi yang pertama adalah minyak tadi, minyak. Kemudian kelistrikan, kemudian pertambangan, kemudian kelautan, sungai, gitu ya, perairan bisa mencakup danau dan mata air, kemudian seksi hutan dan padang rumput. Nah, ditambah lagi seksi wakaf, Mas Junid. Nah, ditambah lagi seksi wakaf. Kepemilikan umum ini harus dikembalikan lagi kepada rakyat, yaitu berupa harta yang dibagikan langsung maupun berupa pelayanan negara. Ya, inilah yang menarik dalam Islam itu ada rule of the game-nya itu. Jadi ada pembatasan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Ini yang menarik. Kemudian yang ketiga, tadi pos pendapatan tadi itu adalah membahas sedekah yang terdiri dari sedekah wajib. Tentu itu berupa yang pertama harta zakat dan zakat harta dan perdagangan yang berupa emas dan perak, kemudian zakat pertanian dan buah-buahan, kemudian zakat ternak. Seperti itu, Mas. Iya. Dalam konteks Indonesia, Ca Zuli, penyusunannya itu seperti apa? Kemudian untuk Indonesia, dari ketiga bagian ini tadi ya, dari ketiga unsur sumber potensi pendapatan tadi, itu yang paling dapat diandalkan untuk APBN adalah kepemilikan umum. Kenapa? Ya tadi dari Sabang sampai Merauke betapa dahsyatnya Indonesia ya, SDA-nya itu. Pada pos inilah dilakukan beberapa perhitungan dengan sejumlah asumsi yang antara lain bergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang dunia. Contohnya gini, Mas Junid, contohnya jika kita mengacu pada data lama, produksi minyak di Indonesia adalah sekitar 950.000 barel per hari. Ini data lama, Mas Junid, untuk memudahkan saja lah. Iya. Bila asumsi harga minyak adalah 65 US dollar per barel dan nilai tukar rupiah itu 9.000 per US dollar, maka nilai minyak ini ditaksir kurang lebih 202 triliun rupiah. Bila biaya produksi dan distribusi minyak ditaksir hanya sekitar 10%, dari nilai tersebut, maka net profitnya kurang lebih ketemu 182 triliun. Namun keuntungan ini hanya tercapai bila seluruh hasil minyak dijual dengan harga pasar tanpa subsidi, dan baru hasilnya yang dikembalikan ke umum melalui Baitul Mal. Indonesia bahkan harus menjadi net importer minyak karena kebutuhan minyak per hari 1,2 juta barel. Akibat politik energi selama ini yang terlalu bertumpu pada minyak, akhirnya apa yang terjadi? Termasuk lambatnya pembangunan infrastruktur, akhirnya produksi LNG adalah sekitar 5,6 juta barel minyak per hari. Namun harganya di pasar dunia hanya 25% harga minyak. Jadi nilainya sekitar 297 triliun atau net profitnya sekitar 268 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari produksi batu bara itu sekitar 2 juta barel minyak per hari. Dengan harga di pasar dunia sekitar 50% harga minyak, jadi nilainya sekitar 212 triliun atau 212 triliun atau net profitnya sekitar 191 triliun rupiah. Kemudian produksi listrik itu tidak signifikan kecuali bila dilakukan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Air, angin, geotermal. Nah, Indonesia punya das air ya, daerah aliran sungai. Indonesia di beberapa daerah anginnya juga kenceng, juga punya potensi gunung Merapinya gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk listrik maksud saya, atau menggunakan nuklir. Nah, energi listrik seperti ini biasanya impas dikonsumsi sendiri di Indonesia karena tidak ada integrasi antara Pertamina, PGN, batubara dan perusahaan-perusahaan BUMN yang berkaitan dengan kelistrikan. Nah, ini kalau ada kolaborasi, insya Allah kelistrikan kita akan semakin maju. Kemudian
produksi pertambangan, terutama emas seperti yang ada Freeport itu ya, emas di Freeport atau Newmont, itu hanya bisa diketahui dengan menghitung setoran pajaknya. Kalau kebenaran nilai pajak Freeport hanya 6 triliun setahun dan ini baru 20% dari net profitnya, itu artinya adalah net profitnya itu adalah kurang lebih 30 triliun per tahun. Ini masuk akal karena dari sumber lain didapat informasi bahwa produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 kg emas murni per hari. Bayangkan, 200 kg emas murni per hari. Maka secara kasar bersama perusahaan tambang mineral logam lainnya, Newmont, juga timah, bauksit, besi, juga kapur, pasir dan lain sebagainya, itu net profit dari pertambangan adalah minimal, ini berbicara angka minimal itu 50 triliun per tahun. Nah, kemudian dengan demikian dari sektor pertambangan minyak, gas, batu bara dan mineral logam dapat penerimaan sekitar 691 triliun rupiah. Pada saat ini dengan pola konsesi dan transfer pricing terutama untuk gas, batu bara dan emas, maka penerimaan yang dilaporkan BUMN maupun swasta ke negara jauh lebih rendah dari ini karena dua aspek itu, beberapa aspek itu. Nah, untuk produksi laut karena sifatnya terutama dilakukan secara bebas oleh nelayan swasta maupun besar, tentu agak sulit untuk memasukkan sebagai penerimaan negara. Nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati maupun non hayati maupun wisata adalah sekitar 82 miliar US dollar atau sekitar 738 triliun rupiah. Maka bila ada BUMN kelautan yang ikut bermain di sisi ini, ceruk 10% saja, maka bisa didapatkan sekitar luar biasa 73 triliun. Nah, seperti itu. Laut kita luar biasa ya. Kemarin harga lobster aja itu kurang lebih 4 juta gitu per ekornya. Nah, yang paling menarik adalah sektor kehutanan. Karena kita juga dikenal sebagai ini paru-paru dunia. Luas hutan kita itu kurang lebih 100 juta hektar. Dan untuk mempertahankan agar lestari itu dengan siklus 20 tahun. Maka setiap tahun hanya 5% tanaman yang diambil, ini simulasinya, 5% saja yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan hitungan minimalis ada 400 pohon, itu berarti hanya 20 pohon per hektar yang ditebang. Kalau kayu pohon berusia 20 tahun itu di pasarnya sekitar 2 juta, maka taruhlah jelek-jeleknya itu berapa ya? Kalau 2 juta ya net profitnya 1 jutaan lah gitu. 1 jutaan, maka akan ketemu kurang lebih dari sektor hutan ini kita ketemu berapa? Sekitar 2000 triliun. Ini hitungan kasar. Kalau misal jelek-jeleknya hitungan lah, kita pangkas lagi lah untuk ini dan itu dan sebagainya, tinggal separuhnya, maka dari hutan saja ketemu 1000 triliun. Itu angka yang cukup fantastis sekali. Belum lagi Indonesia ini kaya dengan tanaman-tanaman obat. Itu kalau dikembangkan lagi untuk industri farmasi yang berbasis herbal itu jauh lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Oke, luar biasa ya kekayaan Indonesia itu. Lalu apa faktor ketiga yang diperlukan untuk penyusunan APBN syariah, Cak Juli? Nah, dalam menentukan ini APBN syariah ini memang idealnya itu berbasis pada mata uang yang sifatnya itu stabil, yaitu dinar. Iya. Namun juga natural gitu. Pada saat simulasi perhitungan APBN ini, angka yang dipakai adalah rupiah. Yang tentu rupiah kita ini akan selalu mengalami dinamisasi inflasi. Nah, ini sekedar hitung-hitungan rupiah ini sebetulnya adalah sekedar untuk memudahkan membandingkan apa istilahnya itu APBN secara real saat ini gitu. APBN secara real saat ini. Nah, selain itu sebenarnya dalam APBN syariah ada pendapatan dan harta milik negara yang diakuntansikan dengan natural karena memang tak semua penerimaan atau pengeluaran harus berupa uang. Ini yang menarik ini. Misalnya tadi dari pos zakat, zakat pertanian, orang zakatnya berupa bahan-bahan pertanian. Ini kan tidak harus berupa uang. Ternak juga seperti itu. Termasuk jizyah juga nggak harus berupa uang. Bisa apa yang dimiliki oleh warga negara yang ingin membayarkan jizyah. Oleh karena itu, angka-angka yang digambarkan di sini hanya untuk standarisasi tadi ya, apa yang saya sampaikan itu hanya untuk standarisasi nilai saja sebetulnya.
APBN syariah ini yang menarik, itu tidak selalu harus dihabiskan pada tahun anggaran. Anggaran berjalan. Karena itu kolom penerimaan tidak harus balance dengan kolom pengeluaran. Boleh saja di suatu masa itu surplus, maka surplus ini bisa digunakan untuk menutup utang atau membayar utang atau untuk menambah anggaran tahun berikutnya. Atau kalau minus, maka APBN ini bisa kekurangan minusnya itu bisa diambil lewat pinjaman ataupun dalam keadaan terpaksa bisa mengambil pada langkah pemungutan pajak atau doribah itu. Simulasinya ya, misalnya dengan hitung-hitungan anggaran 666 juta dinar atau sekitar 999 triliun, pada pos pengeluaran sebenarnya sudah dapat tercukupi dengan hasil hutang. Ini simulasi ya. Iya. Dari tadi hitung-hitungan ketemunya kan 2000 dari hutang tadi. Taruhlah bla 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 ada pemangkasan dan sebagainya, ketemu ke 1000 triliun, ini bisa sebetulnya. Nah, kemudian distribusi dalam pengeluaran itu cukup bagus. Pos yang terbesar dalam pengeluaran ini adalah sektor pendidikan. Ini penting untuk kemajuan sebuah negara, tentu vital untuk pembiayaan pendidikan ini. Kenapa dulu di Andalusia itu menjadi mercusuar, ada perpustakaan terbesar di dunia? Ya memang karena tentu itu disupport dengan anggaran yang memadai. Nggak mungkin itu kalau nggak disupport dengan anggaran yang memadai. Jadi penting ya sektor pendidikan ini. Kemudian pengentasan kemiskinan, tentu ini menjadi PR ya. PR bagi seorang penguasa itu tentu bagaimana rakyatnya itu sejahtera. Jadi pengentasan kemiskinan dan tentunya adalah infrastruktur. Jadi sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur ini sangat penting sekali. Nah, di dalam sektor infrastruktur ini sudah tertanam anggaran riset, sains dan teknologi yang cukup besar. Sekitar berapa ya? Kurang lebihnya ya 3,5% APBN. Ini semua akan sangat cukup untuk menggerakkan ekonomi sehingga bahkan setelah beberapa tahun angka kemiskinan kalau sesuai skenario tadi itu bisa dimungkinkan angka kemiskinan itu akan sangat rendah. Seperti itu maksudnya. Ya, luar biasa Cak Zuli atas penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir, Cak. Apakah perbedaan desain APBN saat ini ya dengan APBN syariah? Desain APBN saat ini tentu berbeda dengan APBN Indonesia saat ini. APBN syariah tentu berbeda dengan desain APBN saat ini. Kenapa? Karena APBN Indonesia saat ini memakai pendekatan sektoral dan pendekatan institusional. Dokumen rinci dalam APBN hingga level satuan kerja itu biasanya akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena sangat tebal gitu, meliputi ratusan ribu halaman. Nah, hasil rasio-rasio anggaran terhadap target-target output maupun outcome-nya, yaitu pelayanan masyarakat, itu kurang dapat diketahui dengan cepat. Sementara peluang-peluang markup atau penganggaran ganda itu sangat besar. Kemudian di sisi yang lain, ternyata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kita adalah menghimbau agar dana yang dianggarkan itu terserap semua. Sehingga kalau ada surplus itu kena sanksi gitu loh. Sanksinya nanti bisa diturunkan dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak terserapnya anggaran itu bisa jadi lembaga itu bisa mengefisiensi atau memang terjadi faktor eksternal, gangguan alam, masalah sosial dan sebagainya. Nah, pada hitungan APBN syariah ini surplus di jumlah penerimaan dapat digunakan untuk melunasi seluruh hutang Indonesia secepatnya. Untuk kemudian kita melesat menuju kesejahteraan dengan syariah. Seperti itu maksudnya. Ini kalau postur APBN kita upayakan dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pendapatannya tadi mengikuti mekanisme syariah. Demikianlah obrolan ngalor ngidul hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Kasepuan TV. Saya mengucapkan mohon maaf ya atas segala kekurangan dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini. Saya Zunet, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.